Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di materi geografi. Ya, pada kesempatan ini materinya adalah tentang ruang lingkup geografi. Ya, ini materi kelas 10. Oke ya, kita ke materinya ya. Nah, apakah kamu tahu bahwa geografi bukan hanya belajar mengenai tanah atau batuan? Dalam geografi, kita juga akan mempelajari segala sesuatu yang terjadi di bumi ini ya. Melalui ilmu geografi, kita bisa mempelajari kenapa gempa itu bisa terjadi. Kemudian kenapa bisa terjadi banjir dan hal lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang ada di bumi ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah gambar fenomena tsunami ya. Jadi kita nanti akan tahu ketika kita belajar geografi, tentunya kita juga akan tahu fenomena ini nih disebabkan oleh apa dan dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar tentang geografi ya. Apalagi berbicara masalah fenomena bencana ya, ini kita negara Indonesia ini jelas ya negara yang memang rawan ya terhadap fenomena bencana ya, bukan hanya tsunami tapi gempa bumi, banjir, longsor dan lain-lain. Nah, kemudian berbicara ruang lingkup geografi, mengapa ilmu geografi mempunyai pembahasan yang sangat luas? Jika kita lihat dari asal katanya, geografi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Kita review ke pengertian geografi ya. Yaitu dari kata geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti uraian, tulisan atau gambaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang menguraikan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Segala sesuatu yang terjadi di bumi itu disebut dengan geosfer atau gejala geosfer. Jadi sesungguhnya geografi itu mempelajari, menjelaskan, mengungkapkan mengapa peristiwa geosfer itu bisa terjadi ya. Nah, berikutnya jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena geografi ini mempelajari banyak hal, maka dibuatlah ruang lingkup ilmu pengetahuan geografi untuk memudahkan pembagian hal yang akan dipelajari seperti satu, pengungkapan kejadian yang tampak dan terjadi di bumi ya. Kemudian meneliti sebab akibat suatu gejala atau kejadian dengan gejala lainnya. Misalnya, kenapa gempa bumi itu bisa terjadi? Mengapa jika gempa bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami atau fenomena-fenomena lain ya yang terkait dengan gejala-gejala alam ataupun manusia yang ada di bumi ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian mempelajari penyebaran kejadian atau gejala seperti mengapa di Indonesia sering terjadi gempa atau persebaran penduduk ya. Kemudian pemecahan masalah geografi dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Contohnya, penebangan hutan yang mengakibatkan banjir dapat dicari pengurangannya atau solusinya dampaknya dengan pendekatan analisis ekologi ya. Ini istilahnya pembagian ruang lingkup ya. Tapi nanti kita akan lebih detail lagi pembahasan terkait dengan ruang lingkup ya. Jadi pembahasan tentang ruang lingkup geografi ini sangat penting ya. Nah, ini misal kita coba perhatikan gambar ini ya. Gambar ini adalah salah satu gambar kenampakan alam ya berupa gunung ya. Ya ini gunung api ya.
Nah, ini juga kita kalau sudah belajar ilmu geografi tentunya harus tahu ya fenomena-fenomena kenampakan ini gitu ya. Kenapa ini bisa terbentuk, kemudian bagaimana asal muasalnya dan apa namanya, apa sumber daya yang terdapat di wilayah itu gitu ya. Nah, dengan kita belajar geografi kita akan tahu semua itu ya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari geografi ya. Kalau dilihat dari gambar ini, ruang lingkup geografi ini ada 3 ya, ada physical geography, ada geographic teknik ya, atau apa namanya, geografi teknik ya, kemudian yang ketiga human geography atau geografi manusia. Kita coba bahas satu-satu ya. Nah, tentunya untuk ruang lingkup dari keilmuan geografi itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3 ruang ya. Itu yang tadi yang saya sebutkan, ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi teknik. Namun ada ruang geografi tambahan yang merupakan gabungan dari geografi fisik dan sosial, yaitu ruang lingkup yang kita kenal sebagai geografi regional ya. Nah, berikutnya kita coba kupas satu-satu ya. Yang pertama geografi fisik ya. Geografi fisik umumnya membahas tentang hal-hal yang tangible atau dapat terlihat dengan jelas di lingkungan kita. Hal-hal tampak di lingkungan sekitar kita, baik itu yang disebabkan oleh alam ataupun manusia. Kalau berbicara yang tampak ya banyak ya, kayak misal hujan, cuaca, iklim ya, kemudian batuan, kemudian air gitu ya, tanah gitu ya. Itu ya tampak, matahari gitu ya. Itu. Kemudian tentunya geografi fisik ini ditunjang oleh beberapa ilmu lain ya, sebagai supporting system bagi geografi fisik itu sendiri. Antara lain ada meteorologi, yaitu tentang ilmu yang pelajari tentang cuaca cuaca dan cuaca ya, meteorologi itu cuaca. Kalau iklim itu klimatologi. Kemudian pedologi ini terkait dengan tanah ya, geologi terkait dengan struktur batuan, astronomi terkait dengan benda-benda langit ya, biologi terkait dengan makhluk hidup, sejarah terkait dengan histori ya, histori fenomena-fenomena masa lalu ya. Geofisika ini pembahasan tentang bumi tapi dilihat dari konteks sudut ilmu fisika ya. Berikutnya ada geografi sosial. Nah, geografi sosial atau human geography ini pada dasarnya adalah merupakan ruang lingkup keilmuan geografi yang pelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosial ya. Aspek sosial ini memiliki titik berat pada antroposfer atau lingkup kehidupan sehari-hari manusia ya. Jadi geografi itu bukan hanya ngomongin masalah bumi ya, ngomongin masalah bencana atau apa gitu ya, tentang air, tanah, batuan, tidak. Tapi juga berbicara tentang kehidupan manusia. Karena pada dasarnya fenomena-fenomena sosial yang muncul juga merupakan akibat dari interaksi dengan fenomena alam, seperti yang sudah dipaparkan oleh Paul Vidal de la Blache dan Frederick Rachel dalam debat posibilisme dan determinisme. Nah, di sini juga ada aliran ya, ada di dalam geografi itu ada aliran, aliran posibilisme dan determinisme. Kalau determinisme itu aliran fisik ya, kemudian posibilisme itu aliran sosial. Jadi dua aliran ini memang saling terkait, saling mendukung ya. Kondisi alam mempengaruhi kondisi kehidupan manusia. Nah, ini jelas, ini determinisme ya. Kalau posibilisme itu jelas, yaitu manusia yang mempengaruhi kondisi alam. Nah, tentunya di geografi sosial atau human geografi juga ada namanya supporting system ya, yang mendukung, yang menunjang dari ilmu itu ya, atau ruang lingkup itu ya. Kayak misal ilmu antropologi ya.
ada sejarah, kependudukan, ekonomi, dan perencanaan wilayah dan kota ya. Nah, berikutnya ada geografi regional. Nah, pada dasarnya geografi regional ini adalah penggabungan dari kedua lingkup geografi di atas dalam sebuah lingkup studi yang berupa wilayah ya. Mayoritas analisis yang kita lihat sekarang ini merupakan analisis geografi regional. Karena bahasannya yang komprehensif, geografi regional disebut sebagai bentuk tertinggi dari rumpun geografi dengan analisis yang paling mendalam ya. Nah, pernah nggak kita mendengar ya pembahasan terkait dengan Laut Natuna atau perikanan di Laut Natuna atau terkait dengan kawasan gitu ya. Nah, pembahasan tersebut tergolong sebagai bahasan geografi regional. Berikutnya terakhir ya, geografi teknik. Kalau geografi teknik ini adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data dan juga informasi geografis dalam beragam bentuk ya, baik itu peta, diagram, foto udara, dan juga citra hasil dari pemanfaatan penginderaan jauh. Jadi di geografi juga ada kayak pembuat peta, kemudian analisis penginderaan jauh, citra satelit gitu ya, foto udara. Ya, ini adalah ruang lingkup dalam kajian geografi teknik ya. Nah, demikian pembahasan terkait dengan ruang lingkup dari geografi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ke ilmu geografian dan tentunya kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.